Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bona yang sudah mimpin dalam doa. Sebelum kita memulai segala sesuatunya pagi ini, kita udah dibuka dengan Bona. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Derek, apa kabar? Halo, Derek, apa kabar? Baik, Pak. Oke, Sydney, gimana liburannya? Sudah pergi kemana? Baik, Pak. Saya rasa kalian tidak pergi kemana-mana ya, karena suasana pandemi ini. Jadi kita mulai pembelajaran hari ini. Tadi sudah dibuka doa oleh Bona, dan saya sudah absen kalian, baik di WhatsApp maupun di LMS yang ada, dalam hal ini Manageback. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan tabung. Namun sebelumnya kita mulai segala sesuatu, saya mengingatkan kalian dengan 3 kata ajaib yang harus kalian perhatikan dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terima kasih atau thank you. Yang kedua, mohon maaf atau I'm sorry. Dan yang ketiga, permisi atau excuse me. Oke? Paham ya? Ya. Jadi, itu pengawal dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya tunjukkan dulu. Pertama, yang buka S2, Man. Ada kompetensi dasar. Ini yang akan kita capai. Dasarnya kita mempelajari luas permukaan bangun ruang sisi lengkung dan menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Kemudian indikatornya apa supaya kompetensi itu dicapai? Di sini ada siswa menganalisis bangun ruang tabung. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Kemudian ada peta konsep. Jadi kita mempelajari bangun ruang tabung yang nantinya ada kerucut dan bola. Jadi intinya kita mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Oke, paham anak-anak apa yang kita pelajari hari ini? Yes, Pak. Oke, paham ya. Jadi sebelum kita mulai masuk materi, saya akan bacakan dulu sebuah pantun. Ya. Sebuah pantun. Kita kan tinggal di Batam. Batam itu merupakan dataran Melayu. Jadi sangat erat hubungannya dengan pantun. Kalian coba dengarkan pantun dari Bapak. Naik feri ke Singapura. Perginya dari pelabuhan Batam Center. Ayo kawan, rajin belajar matematika agar kita semakin pinter. Ya, demikian pantun dari Bapak untuk memotivasi kalian. Ayo kita belajar matematika. Oke, berikutnya kita segera masuk ke materi. Apakah tabung itu? Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini dan mungkin gambar-gambar di sekeliling kalian yang berbentuk tabung atau menyerupai tabung. Kemudian kalian sebutkan sifat-sifat atau hal-hal yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan tersebut tentang tabung. Di sini ada beberapa contoh gambar yang menyerupai tabung atau berbentuk tabung atau ada unsur tabung. Jadi semua ini contoh-contoh gambar yang ada hubungannya dengan tabung. Di sini tabung adalah benda ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi atau 3 permukaan. 2 berbentuk lingkaran sebagai alas dan tutup,
dan sebuah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Ya, jadi dari saran-saran kalian tadi, apa sih tabung itu? Kita bisa menyimpulkan secara matematis pengertian tabung. Jadi kalau digambar, ini gambar tabung. Kemudian kalau kita buka menjadi jaring-jaring tabung, ada atas atau tutup, ada selimut, dan ada alasnya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui apa tabung itu, kita masuk ke materi berikutnya. Tujuan pembelajaran kita mengetahui atau menemukan rumus luas permukaan tabung. Supaya lebih jelas bisa dilihat di sini. Nah, tolong dipahami. Jadi dari gambar dibuka, gambar tabung menjadi jaring-jaring, luas tutupnya berupa lingkaran Pi kali R, luas selimutnya berbentuk persegi panjang, dan luas alasnya berbentuk lingkaran juga. Sehingga kalau digabung, 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Ya, jadi ini bagaimana menemukan rumus luas permukaan tabung dari jaring-jaring tabung dan rumus setiap sisi tabung. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan rumus ini, kita lihat video tutorial. Ada contoh-contoh bagaimana rumus luas permukaan tabung digunakan dan contoh soalnya. Silakan diamati video berikut ini. Oke, mungkin terlalu cepat video tadi ya, nanti bisa diulang lagi, saya akan share juga bahan ajar ini, atau bisa juga nanti dilihat di
LKPD atau LKS yang sudah Bapak kirim di WhatsApp Group. Dilihat juga pengertian atau penjelasannya di bahan ajar atau modul. Jadi bisa dilihat di situ. Intinya, bagaimana menggunakan rumus luas permukaan tabung untuk mencari luas permukaannya, kita membutuhkan jari-jari dan tinggi tabung. Kalau diketahui diameter, jari-jarinya tinggal dibagi 2. Kalau diketahui jari-jari bisa langsung dimasukkan ke rumus. Dan tadi disebutkan bagaimana dengan nilai pi 3,14 atau 22/7 dilihat dari jari-jari atau tingginya. Ada nggak yang kelipatan 7? Kalau tidak ada, kita pakai 3,14. Oke, anak-anak, paham? Dan sekarang, setelah melakukan latihan di LKPD atau lembar kerja atau LKS, kalian akan mengerjakan tugas mandiri. Ya. Jadi tugas mandiri ini create secara individu, jadi mengerjakan secara masing-masing berdasarkan penjelasan yang ada di modul, bahan ajar, atau media presentasi tadi, atau di LKPD yang ada step-step pengerjaannya. Itu semua dirangkum, dipahami, dan Anda, anak-anak, akan mempunyai tugas seperti ini. Paham? Dengan tugas mandiri ini? Iya, paham, Pak. Setelah tugas mandiri, anak-anak juga punya tugas kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, tugas kelompok dan tugas mandiri ini ada hubungannya. Setelah kalian tadi masing-masing menemukan bagaimana caranya menghitung menghitung jari-jari, menghitung tingginya, sekarang kalian dalam kelompok itu harus menulis langkah-langkahnya gimana supaya menemukan luas permukaan tabung yang optimal dari kertas yang disediakan tadi. Di sini Anda harus memprediksi jari-jari dan tinggi tabung. Kemudian bagaimana penempatannya, jadi didesain dulu, digambar dulu. Kemudian harus ditunjukkan jawabannya dengan desain produk dan ukurannya. Jadi membuat model tabung. Ada pertanyaan? Kristal, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Vito? Enggak, Pak, sudah paham. Oke, anak-anak, untuk mengakhiri topik ini ada quote. Dalam bahasa Latin kita bicaranya non scholae sed vitae decimus. Dalam bahasa Inggris artinya we learn not for school, but for life. Dalam bahasa Indonesia, kita belajar bukan untuk sekolah, tapi untuk hidup. Oke? Sebelum kita akhiri, Bapak bawakan lagi satu pantun yang nanti ditutup doa penutup oleh Kusi ya. Makan gonggong di pinggir pantai sambil melihat jembatan Barelang. Ayo kawan, rajin dan pandai agar kita berprestasi cemerlang. Itu pantun motivasi untuk kalian semua. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih paham lagi dan selamat belajar mandiri dan jaga prokes, protokol kesehatan. Silakan Kusi menutup dalam doa. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar,
stay happy, stay healthy. Sampai jumpa. Bye.